Nah, proses produksi dimulai dengan pemilihan bahan baku. Ibu Supiani menggunakan bahan baku yang telah ditanamnya sendiri di pekarangan depan rumahnya. Setiap akan produksi, Ibu Supiani tinggal mengambil di depan rumah sehingga bahan baku yang digunakan fresh, aman, dan sudah pasti kehalalannya. Bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada lidah buaya, bunga telang, air dingin dan jeruk nipis, gula, garam, dan juga air kapur. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Supiani, yaitu pemilik dari usaha Kinclingku. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu itu memiliki ide untuk membuat berbagai jenis produk olahan minuman dan juga serbuk-serbuk jamu tradisional ini? Awalnya saya itu memang suka menanam dan saya berinovasi untuk bagaimana cara kita memproduksi dan mengembangkan usaha kita yang kita hasilkan dari tanaman sekeliling kita. Jadi kita nggak usah pergi jauh-jauh untuk mendapatkan bahannya. Jadi yang kita pilih itu bahan dari sekeliling kita dan yang mudah didapat. Lalu Ibu sudah memulai usaha ini tuh dari tahun kapan? 2014. Nah, ini kan produknya sudah dipasarkan juga nih ya. Iya. Nah, pastinya juga sudah mendapat izin BPOM dan juga MUI. Iya, ini alhamdulillah ini merek dan izin edar serta halal itu sudah komplit ini. Ya, yang ini sudah BPOM ini. Nah, ini sudah BPOM. Air ini izinnya edar itu BPOM, tapi kalau yang serbu ini cukup PIRT, sudah izin edarnya sudah bisa ke seluruh Indonesia. Dan merek pun sudah dipatenkan ini. Di dalam proses pembuatannya itu apa Ibu memiliki karyawan untuk membantu atau bagaimana gitu? Sementara karyawannya ini cukup keluarga kita, ya anak sama suami. Iya, sudah masih cukup lah. Soalnya kan pesanan kita masih bisa tangani sendiri. Apa gitu tantangannya? Ya kalau tantangannya ini alhamdulillah nggak ada, cuma pemasarannya ya kita ya pemasarannya kita kalau saya kayak umurnya kayak gini itu harus itu pakai digital marketing itu kendalanya ya masalah umur ini ya. Kendalanya di masalah teknologi. Iya, gitu, teknologi pemasaran. Lalu untuk dari segi bahan baku itu tidak ada hambatan nih, karena tidak ada. Soalnya di sekeliling kita itu masih cukup. Jadi menanam sendiri. Iya, menanam sendiri. Nanti kalau ada kurang kita beli di pasar. Apa yang perlu diperhatikan dalam produksi ini? Semisal tadi ada bunga telang dan juga lidah buaya ya. Nah itu kalau semisal tidak diolah secara segera, itu apa ada kayak efek samping buat tubuh begitu? Mungkin dari lendir lidah buaya. Sebenarnya lendirnya itu yang malah yang berkhasiat ya. Yang lendirnya itu berkhasiat, tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu suka nggak nyaman dengan lendirnya, jadi kita bersihkan. Walaupun dimakan secara mentah pun bisa lidah buaya itu, nggak usah dimasak, asal getahnya itu bersih. Nah kalau getahnya sendiri tuh bisa menimbulkan efek begitu?
kalau getahnya itu sangat beracun. Oh, beracun. Iya, beracun. Kalau di kulit ya gatal-gatal, kalau kesehatan ya nggak bagus lah. Ya Gitu. namanya beracun. Jadi getahnya harus dihilangkan. Iya, Jangan lendirnya itu dibersihkan. malah berkhasiat. Lalu apa sih manfaat dari bunga telang dan juga lidah buayanya? Kalau lidah buaya ya untuk kecantikan, untuk penumbuh penyubur rambut, untuk jerawat, asam lambung, masih banyak lagi ya. Kalau bunga telang itu sendiri manfaatnya itu untuk antioksidan dan untuk radang tenggorokan juga bisa, untuk apa itu kolesterol juga bisa. Untuk satu produk ini bisa bertahan berapa lama nih? Kalau yang ini 7 hari. 7 hari. Tapi disimpannya di kulkas. Di gitu? suhu kulkas. Kalau yang ini nih selama kadar anginnya ini rapat ini bisa setahun lebih. Nah, ini cara mengkonsumsinya itu bagaimana? Ini sudah tak ada gulanya. Kalau yang ini kita takar 2 sendok makan. Satu gelas 2 sendok makan. Nah, untuk distribusi atau pemasaran produknya itu sudah sampai mana? Ini sudah ke pusat oleh-oleh Makuta Solo, Madiun, dan juga Saruban. Dan kita titipkan di toko-toko terdekat juga. Nah, itu apakah ada kayak semisal seminggu sekali itu harus dikirim begitu atau bagaimana? Ya tergantung itu tokonya, permintaannya gimana. Nah, untuk pengolahan limbahnya itu bagaimana? Tadi kan ada kupasan lidah buaya begitu, nanti langsung Oh, dijadikan kalau pupuk. kupasan lidah buaya ini saya untuk pupuk organik. Ini terima kasih karena sudah bersedia untuk saya wawancarai. Nah, harapan saya semoga bisnis Kincelingku ini bisa tambah besar, Amin. berkembang, lalu bisa ekspor juga. Sama-sama Mbak, mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa bermanfaatnya dan sukses di kedepannya nanti. Amin. Produk usaha minuman herbal dan jamu tradisional instan Kincelingku ini merupakan produk UMKM yang terletak di RT 26 RW 7 Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Saat ini produk minuman herbal dan jamu tradisional instan Kincelingku telah dipasarkan di berbagai toko pusat oleh-oleh di Solo, Madiun, dan juga Caruban. Dalam setiap proses produksinya, Ibu Supiani selalu memastikan kehalalan dan juga keamanan produknya. Proses produksi dilakukan oleh Ibu Supiani sendiri dengan dibantu oleh keluarga beliau karena produksi dilakukan jika ada permintaan dari pihak toko. Proses produksi minuman herbal ini membutuhkan waktu yang cukup singkat, yakni sekitar 2 jam saja sesuai dengan jumlah minuman yang ingin dibuat. Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang halal dan tentu saja tidak membawa kemudorotan bagi tubuh konsumen. Langkah pembuatan minuman herbal juga dilakukan dengan hati-hati. Akan tetapi, produsen tidak menggunakan sarung tangan atau masker mulut saat memproduksi. Lalu, untuk limbah yang dihasilkan adalah bekas kulit kupasan lidah buaya yang dimanfaatkan kembali menjadi pupuk untuk tanaman bahan baku lainnya, sehingga limbahnya tidak membahayakan ataupun merusak lingkungan. Produk ini dikemas di plastik untuk jamu bubuk, sedangkan produk minuman dikemas dalam botol. Produk-produk yang telah dikemas selanjutnya diberikan stiker brand Kincelingku yang berisi informasi mengenai merek, komposisi, ukuran produk, alamat produksi, nomor telepon usaha, serta tanggal kadaluarsa produk. Selanjutnya, produk telah siap untuk dipasarkan. Untuk harga jual Ibu Supiani kepada toko adalah 7.000 untuk minuman herbal, 11.000 untuk jamu instan kemasan klip, dan 18.000 untuk jamu instan bubuk di kemasan plastik mika. Tentunya harga jual toko oleh-oleh akan lebih mahal dari harga jual Ibu Supiani sebagai produsen. Akan tetapi sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai harga jual produk. Dan dapat disimpulkan bahwa dari segi bahan baku dan distribusi telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan untuk proses produksi sendiri diperlukan perhatian lebih mengenai kebersihan pada proses produksi. Terlepas dari itu,
Prinsip etika bisnis Islam dalam UMKM ini sudah dilakukan dengan jujur mengenai takaran produk, adil dalam bertransaksi oleh tiap pihak, patuh terhadap prinsip syariah yakni dengan terhindar dari haram, riba, gharar, dan maisir, lalu sikap amanah dengan cara siap memenuhi permintaan terhadap produk dan menjaga kualitas produk, serta bertanggung jawab dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di tiap produknya. Kemudian juga adanya transparansi mengenai harga, kualitas, dan kondisi barang yang dapat diketahui dari stiker kemasan. Dengan memenuhi prinsip etika bisnis Islam, maka akan membawa keberkahan dan juga kemaslahatan dalam bisnis. Sekian komentar yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.